Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Awi. Oke, kali ini saya berada di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Dan kali ini saya akan melihat bagaimana suasana Jabal Rahmah di pagi hari ini ketika tidak ada jamaah umroh ataupun tidak ada jamaah haji, seperti apa suasana. Dan kebetulan saat ini juga dalam suasana pandemi virus corona. Kebetulan Kota Mekah sendiri alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah dilonggarkan lockdownnya, sehingga saya juga bisa berkunjung ke sini. Dan walaupun Kota Mekah sendiri itu masih diterapkan jam malam, yaitu jam 3 sore sampai jam 6 pagi, dan saat ini saya berada ini tepat pukul 7 pagi, yang biasanya jam 7 pagi seperti ini kalau musim jamaah umrah ataupun musim jamaah haji dipadati oleh para peziarah yang ingin melihat Jabal Rahmah ini atau ingin melihat Arafah. Jadi Jabal Rahmah ini masih dalam lingkungan atau masih kawasan Arafah. Jadi Jabal Rahmah ini salah satu tempat yang ketika musim haji juga dipakai untuk wukuf di sini. Jadi kalau ketika musim haji, kalau kita lihat dari kejauhan seperti ini, Arafah ini, Jabal Rahmah ini warnanya memutih karena banyak orang yang melaksanakan wukuf duduk-duduk di bebatuan di atas sana. Oke, langsung saja saya nanti akan naik ke atas untuk melihat bagaimana suasananya Jabal Rahmah ini ketika tanpa jamaah haji dan tanpa jamaah umrah. Oke, sebelum saya naik ke atas ke puncaknya Jabal Rahmah yang ada di Arafah ini, saya akan sedikit mereview bawahnya Bukit Jabal Rahmah ini. Jadi pagi hari ini alhamdulillah cuaca Kota Mekah ini mendung dan cukup tebal sekali. Mudah-mudahan nanti terjadi hujan. Dan cuaca saat ini Kota Mekah tidak terlalu panas, yaitu 32 derajat Celcius. Seperti inilah bawahnya Jabal Rahmah yang ada di Arafah ini. Dan kebetulan di pagi hari ini juga banyak orang yang berkunjung, karena Kota Mekah itu sendiri sekarang masih diterapkan jam malam, sehingga ketika jam 6 pagi itu mulai dibuka kembali aktivitas. Jadi diperbolehkan aktivitas nanti sampai jam 3 sore. Dan ini dimanfaatkan oleh para penduduk Mekah untuk berkunjung ke sini, yaitu untuk bermain-main bersama keluarga seperti biasa. Jadi di Jabal Rahmah ini banyak orang yang mencoret-coret bebatuan-bebatuan yang ada seperti ini, dan bisa kita lihat ini sepertinya nama-nama orang Indonesia seperti ini: Resma, Sunarto, Dela, M, Diva, Dira, dan lain sebagainya. Sebetulnya mencoret-coret seperti ini tidak diperbolehkan, karena ini menyimpang dari sunnah, mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena sebetulnya berkunjung di Arafah ini sendiri tidak disunahkan, tidak ada sunnahnya. Hanya berkunjung ke Arafah ini untuk melihat Jabal Rahmah itu atau Bukit Rahmah ini, yang menurut riwayatnya Jabal Rahmah ini adalah tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga karena memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setan menggoda terus, kemudian Nabi Adam memakannya, dan kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga. Kemudian setelah ratusan tahun diturunkan dari surga, kemudian Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali di atas puncaknya Jabal Rahmah ini. Jabal Rahmah itu sendiri artinya bukit kasih sayang. Jabal itu adalah gunung atau bukit, Rahmah adalah kasih sayang. Disinilah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti saya akan naik ke atas untuk
melihatnya bagaimana Jabal Rahmah itu. Kemudian Jabal Rahmah ini seperti jam-jam segini, ini sudah hampir jam 8 pagi. Ini ketika musim umroh, banyak sekali para jamaah umroh yang berkunjung ke tempat ini untuk melihat Jabal Rahmah ini. Akan tetapi di saat ini, karena ini musim pandemi corona, tidak ada jamaah umroh ataupun tidak ada jamaah haji, suasananya sangat sepi sekali. Hanya penduduk Mekah yang di sekitar Jabal Rahmah sini saja yang berkunjung ke sini. Biasanya memang untuk menghilangkan kejenuhan ketika pandemi corona yang selalu di rumah. Kemudian di pagi hari ini ketika jam malamnya dibuka, sebagian penduduk Mekah ada yang berkunjung ke sini untuk melihat Jabal Rahmah ini, ataupun sekedar jalan-jalan, karena di dasarnya Jabal Rahmah ini tempatnya sangat luas, sangat bagus sekali untuk jalan kaki atau untuk berolahraga. Oke, langsung saja saya naik ke atas untuk melihat Jabal Rahmah dari atas. Dan Jabal Rahmah ini juga disediakan tempat untuk naik ke atas melalui tangga-tangga, jadi untuk mempermudah jamaah untuk naik ke atas. Dan Jabal Rahmah ini tidak terlalu tinggi, jadi ketika naik mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit sudah nyampe ke atas. Inilah tangga-tangganya, dan tangga-tangganya pun cukup lebar, jadi cukup nyaman sekali, dan disuguhi pemandangan sebetulnya sangat indah sekali seperti ini. Ini adalah pemandangan bebatuan-bebatuan yang memang umurnya sudah miliaran tahun. Dan konon ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji, beliau berkhutbah di Jabal Rahmah ini. Dan seperti inilah, ini adalah tangga menuju ke puncaknya, naik ke atas. Dan alhamdulillah sekarang matahari sudah mulai tampak di pagi hari ini, sehingga cahayanya agak sedikit terang. Oke, seperti ini. Jadi tangganya cukup nyaman sekali. Dan di atas sana itulah Jabal Rahmah. Di sana itu adalah Jabal Rahmah, monumennya atau tugunya. Dan ketika musim umroh, jam-jam segini ini, tempat naik tangga ini juga biasanya sangat penuh, dipadati oleh jamaah umroh biasanya. Apalagi ketika musim jamaah haji juga sangat penuh sekali. Seperti bulan-bulan sekarang ini, sebetulnya kalau tidak pandemi corona ini sangat dipenuhi oleh jamaah haji ataupun jamaah umroh. Dan saya sedikit akan mereview bebatuan-bebatuan yang ada di Jabal Rahmah ini. Bisa kita lihat seperti ini, karena ini umurnya sudah miliaran tahun, sehingga ini kalau hujan mungkin tergerus air sehingga seperti ini. Masya Allah, seperti ini. Jadi saya sengaja ini berjalan menelusuri tebingnya, bukan melalui jalan aslinya. Masya Allah.
Oke, langsung saja saya akan naik ke atas. Ini tidak melalui tangga, tapi melalui bebatuan-bebatuan. Jadi saya lihat ini tadi ada beberapa pengunjung yang memang mereka penduduk asli Arab Saudi atau orang-orang Mekah asli yang sengaja memanfaatkan waktu di luar jam malam untuk sekedar refreshing di Jabal Rahmah ini. Oke, dan di atas itu sudah Jabal Rahmah atau puncaknya atau monumennya. Jadi di atas monumen itu, di monumen itu ada tanda monumen yang tingginya itu 8 meter, kemudian diameternya itu 1,8. Jadi 1 meter 80 cm. Inilah suasana di puncaknya Jabal Rahmah ketika tanpa jamaah umrah ataupun jamaah haji. Di atas ini tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang berkunjung ke sini kecuali saya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bisa kita bayangkan ketika musim haji di Jabal Rahmah ini ataupun ketika musim umroh di Jabal Rahmah ini sangat padat sekali. Jadi para jamaah umroh ataupun jamaah haji yang pernah berkunjung ke sini mereka tahu, karena di sini di Jabal Rahmah ini biasanya ini penuh dengan orang yang berkunjung ke sini untuk menyaksikan atau melihat tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa di sini. Dan bisa kita lihat di bawah itu adalah sudah kawasan Arafah yang bisa kita lihat dari ketinggian ini sangat hijau sekali. Jadi bisa kita lihat mulai dari sana sangat hijau sekali. Itu adalah kawasan, ini semua adalah kawasan Arafah sebagai tempat pelaksanaan inti daripada rukun haji, yaitu wukuf ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Dan salah satu tempat yang dipenuhi oleh para jamaah haji yaitu di Jabal Rahmah ini. Jadi Jabal Rahmah ini nanti ketika musim haji itu kelihatan sangat memutih karena di sini orang memakai kain ikram, mereka melaksanakan wukuf di sini atau berwukuf di sini. Dan kita lihat, jadi tidak ada orang satu pun yang di atas ini kecuali saya. Akan tetapi kalau kita lihat di bawah di sana itu, banyak orang-orang yang berkunjung ke sini. Mereka memang penduduk asli Saudi karena refreshing untuk melihat keadaan di sini. Itulah tadi suasana yang ada di Arafah, khususnya di Jabal Rahmah ini ketika tanpa jamaah haji ataupun jamaah umroh. Suasananya cukup sepi sekali dan ada beberapa penduduk asli Mekah sini yang sekedar refreshing untuk menghilangkan kejenuhan ketika dalam suasana pandemi corona ini. Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.